InHypen mengambil alih outlet berita lokal setelah menghadiri Prada Fashion Show di Milan membuktikan dampak mereka. Tidak diragukan lagi bahwa InHypen benar-benar merajai peragaan pakaian pria Prada di Milan Fashion Week dan tidak ada yang membuktikannya seperti liputan yang mereka terima dari media Italia setelah pertunjukan. Semua anggota menghadiri peragaan busana pria musim gugur musim dingin 23 Prada, di mana dengan cepat menjadi bukti bahwa mereka adalah acara utama. Mereka membuat semua orang terpesona tidak hanya dengan visual dan perilaku sopan mereka, tapi juga dengan interaksi sehat mereka dengan tamu acara lainnya. Terlepas dari nama-nama terbuka yang hadir, InHypen masih berhasil menarik penonton terbanyak. Songhoon telah mengungkapkan harapan untuk melihat setidaknya satu engine sebelum pertunjukan, hanya untuk engine yang menjadi mayoritas penggemar di luar. Nyatanya, dampak yang dibuat InHypen begitu besar sehingga outlet media mode mau tidak mau memuji mereka dalam liputan berikutnya. Menurut Vogue Runway, setidaknya ada 7.000 penggemar yang berkumpul di luar Fondation Prada. Banyak di antaranya telah menunggu di sana sejak subuh. Fans mengungkapkan kebanggaan atas pujian yang diberikan kepada InHypen, terutama karena jelas bahwa kelompok itu telah mengambil alih media lokal juga. Beberapa surat kabar Italia melaporkan percikan yang dibuat oleh InHypen, termasuk Panorama, Milano, dan Corriere della Sera, yang merupakan salah satu publikasi berita tertua di Italia. Para anggota juga berhasil menjadi berita TV nasional. Terlebih lagi, selain liputan berita yang luas, InHypen juga terbukti punya keterlibatan media sosial terbesar. Fans menunjukkan bahwa tweet Prada tentang grup itu sekarang menjadi tweet yang paling disukai kedua mereka. Dan siaran langsung mereka dari acara itu menarik lebih dari 10 kali lipat jumlah pemirsa yang dimiliki Prada, menjangkau hingga 130.000 pemirsa. Engine mungkin tidak kaget dengan pengaruh yang diberikan oleh InHypen, tapi mereka pasti bangga. Di sisi lain, staf Believe Lab diserang karena diduga memukul Sonu InHypen. Idola K-pop punya jadwal yang sibuk yang membawa mereka pergi untuk waktu yang lama. Bersama dengan anggotanya, staf tempat mereka bekerja menjadi seperti keluarga kedua. Meski banyak yang dipuji karena ikatan mereka dengan para idola, perilaku mereka juga bisa dikritik kalau dianggap tidak pantas. Baru-baru ini, seorang anggota staf yang bekerja dengan InHypen mendapat kecaman setelah perilakunya terhadap Sonu InHypen. Pada tanggal 15 Januari, InHypen mengukir sejarah sebagai grup K-pop pria pertama yang menghadiri peragaan busana luar negeri bersama untuk Prada. Anggota InHypen mendapat pujian atas visual dan interaksi mereka selama acara berlangsung, tapi satu video mendapat perhatian dari netizen dan itu menunjukkan perilaku anggota staf terhadap anggota Sonu. Dalam klip yang dibagikan secara online, Sonu melambaikan tangan ke arah penggemar saat dia berjalan bersama anggota lain, staf dan keamanan. Saat Sonu sedang berjalan, salah satu anggota staf wanita yang berjalan di belakang sang idola terlihat memukul punggungnya dengan apa yang tampak seperti kepalan tangan. Saat video itu diposting, netizen di komentar punya pandangan berbeda tentang situasi itu. Banyak penggemar berbagi keprihatinan mereka tentang tindakan para staf, menyatakan bahwa Sonu tidak pantas menerima reaksi untuk menyapa para penggemar. Meskipun beberapa penggemar menunjukkan bahwa tindakan itu dapat dilakukan dengan main-main, netizen menunjukkan bahwa tidak profesional baginya untuk melakukannya di depan umum, terutama di acara besar seperti Fashion Week. Secara khusus, bahkan kalau mereka punya ikatan yang erat, melakukan sesuatu seperti itu kemungkinan besar akan disalahartikan, bahkan kalau itu tidak melakukan secara negatif. Yang lain berbagi bahwa karena itu hanya klip pendek tanpa konteks, tidak benar untuk membuat asumsi apapun, dan alih-alih mengirim kebencian kepada staf, menunggu pernyataan tentang situasi itu lebih baik. Dalam video itu, Sonu tampaknya tidak melakukan kesalahan dengan berinteraksi dengan penggemar, dan penggemar tidak menyalahkan apapun yang terjadi. Sebaliknya, kritik dituduhkan kepada staf yang tampaknya memukul sang idola yang tidak pernah benar dalam situasi apapun. Yang kedua, New Jeans Hype melampaui Butter BTS untuk menjadi lagu yang paling banyak diputar di Spotify di Korea. New Jeans melakukan hal-hal legendaris meskipun baru-baru ini debut grup di K-pop, mereka memecahkan rekor kiri dan kanan. Hype Boy dari New Jeans telah mencapai 5.899 juta streaming di Spotify di Korea Selatan dan sekarang menjadi lagu paling banyak di streaming di Spotify di Korea Selatan, melampaui Butter BTS yang mencapai 5,895 juta streaming. Tak hanya itu, netizen juga berbicara tentang bagaimana Inkigayo minggu ini adalah pertarungan girl group Hype.
Hype meningkat sebagai kekuatan baru untuk girl group dengan popularitas LE SSERAFIM dan NewJeans. Penggemar K-pop pasti terkesan dengan hasil salah satu program musik populer yang menunjukkan popularitas girl group Hype. Pada Inkigayo minggu ini, nominasi yang menang adalah LE SSERAFIM dan NewJeans. Anti-Fragile dari LE SSERAFIM dan NewJeans, Ditto dan OMG saling berhadapan selama Inkigayo minggu ini. Dengan dua girl group Hype yang bersaing memperebutkan trofi, netizen mengatakan Inkigayo minggu ini adalah pertaruhan dari girl group Hype. Netizen berkomentar, sudah hampir 3 bulan sejak Anti-Fragile dirilis, itu luar biasa. Aku pikir NewJeans punya lagu lain Hype Boy sebagai kandidat, tapi mereka tidak bisa didominasikan untuk ketiganya. Jadi mereka menempatkan LE SSERAFIM di sana. Yang lain mengatakan, ini seperti sepupu yang bersaing satu sama lain. Lol. Wow, NewJeans luar biasa, ini luar biasa. Yang ketiga, Vogue US dan MTV memilih V di Paris Fashion Week dan Grammy sebagai momen terbaik 2022. Anggota BTS Kim Taehyung alias V telah muncul di banyak daftar momen terbaik akhir tahun 2022, membuktikan popularitasnya yang meledak-ledak dan pengaruh besar yang ia bawa ke berbagai acara. Dalam artikel Vogue, The Year in Review, Fashion's Biggest Moment of 2022, penampilan Taehyung di acara musim semi 2023 Hades Saimin untuk Celine menjadi sorotan. Taehyung hanya menghadiri acara itu sebagai tamu pribadi Hedi, tetapi dia menarik kerumunan yang belum pernah dilihat sebelumnya yang mengejutkan dunia mode. Media Perancis melaporkan bahwa itu adalah pertama kalinya mereka melihat kerumunan yang begitu besar di sebuah acara mode. Genius Korea menulis tentang penampilan Taehyung yang mencuri perhatian di acara Celine dan covernya yang memecahkan rekor Vogue Korea sebagai salah satu momen fashion K-pop terbaik 2022. Dalam 2022 Fashion Report dari The Impression, Taehyung adalah satu-satunya artis pria yang terpilih sebagai salah satu dari The Band Cables. Taehyung dianggap sebagai royalti selebritas karena kemampuannya menghasilkan buzz dan tingkat penghasilan media yang mengesankan, keterampilannya yang kuat dengan merek fashion, dan kemampuannya menarik perhatian Gen Z yang sulit dipahami. Momen menonjol lainnya tahun 2022 adalah Grammy ketika BTS membawa lagu hit merek mereka, Butter. Taehyung dinobatkan sebagai karakter utama malam itu setelah penampilannya dan interaksinya dengan banyak selebriti yang menjadi viral. Baik MTV dan BBC memilih interaksi Taehyung dengan Olivia Rodrigo sebagai salah satu momen budaya pop terbaik 2022 dan salah satu dari 5 momen menonjol. Secara khusus, itu adalah adegan di mana Taehyung berubah menjadi mata-mata dan merayu Olivia sebagai bagian dari drama komedi untuk penampilan mereka di Butter. Sementara itu, akun resmi Recording Academy menyoroti pertemuan Taehyung dengan Lady Gaga sebagai salah satu momen terpanas dari Grammy 2022. Visual Taehyung yang memukau, karisma alami, dan bakal luar biasa selalu menjadikannya acara utama kemanapun dia pergi, dan kita tidak sabar menunggu kejutan yang dia siapkan untuk tahun 2023. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.